Pemirsa, angka kasus baru COVID-19 menembus 1.624 kasus. Bahkan dalam sebulan terakhir, kasus baru COVID-19 cenderung meningkat setelah sejumlah provinsi melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar. Kasus baru COVID-19 kembali menorehkan rekor. Tercatat 1.624 kasus positif COVID-19 bertambah. Ini menjadi penambahan tertinggi sejak pandemi COVID-19 terjadi di tanah air. Tren kenaikan jumlah kasus baru positif COVID-19 terjadi sejak awal Juni dan terus berlangsung dan makin tinggi pada bulan Juli. Jumlah kasus konfirmasi positif ini didapatkan dari hasil tracing yang secara agresif kita lakukan, ditambah juga dengan jumlah testing yang semakin masif kita lakukan. Dan sebagian dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini adalah kasus yang tidak memiliki indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Sehingga kita menyarankan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa penambahan kasus yang demikian banyak tidak selalu dimaknai dengan penambahan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Penambahan kasus tidak beriringan dengan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit karena hingga saat ini tingkat hunian rata-rata nasional untuk pasien COVID-19 ada di angka 55,5% atau baru separuh kapasitas. Artinya, mereka yang positif diminta untuk isolasi mandiri. Pulau Jawa masih menjadi yang tertinggi dalam penyebaran dan peningkatan kasus baru COVID-19 di Indonesia. Tercatat 56,9% kasus baru corona terdapat di Pulau Jawa. Disusul Pulau Sulawesi yang mencatatkan lebih dari 7.500 kasus atau 12,7% kasus baru di Indonesia. Sementara Papua, Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera dan Kalimantan menyusul di peringkat berikutnya dalam mencatatkan jumlah kasus positif baru COVID-19 di Indonesia. Penelitian yang dikeluarkan CSIS Indonesia soal dampak relaksasi PSBB pada kondisi ekonomi dan kesehatan di sejumlah provinsi menunjukkan sebagian besar wilayah dengan angka positif baru COVID-19 yang tinggi berada dalam kategori wilayah dengan kondisi ekonomi membaik, tetapi kondisi kesehatannya justru memburuk. Bahkan dalam analisis statistik perkembangan data COVID-19 dari BNPB menunjukkan tren meningkat kasus baru sepanjang Juni 2020 sejak sejumlah provinsi melonggarkan PSBB dan memasuki fase new normal. Memang peningkatan kasus COVID diiringi tes massal serta tracing COVID-19. Tetapi di sisi lain, hal ini menunjukkan masih ada penularan terjadi di tengah masyarakat, terutama karena rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tim Liputan 9 News melaporkan. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus menanjak, bahkan kemarin total pasien sudah lebih dari 59.000 orang. Tertinggi di Jawa Timur, lalu kedua berada di DKI Jakarta. Dan guna membahasnya lebih dalam, sudah bersama kami ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Prof. Pandu Riono. Selamat siang, Prof. Pandu. Selamat siang, Mbak. Iya, Prof. Pandu, rekor penambahan kasus positif ini terjadi saat sejumlah daerah melakukan relaksasi ya. Apakah memang pelonggaran PSBB ini yang menjadi salah satu penyebab kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat? Ya, itu salah satu. Jadi potensial penularan itu akan terjadi bila masyarakat melakukan kegiatan sosial ekonomi. Jadi itu harus diantisipasi. Kita harus mencegahnya. Dan kita bisa seharusnya, yaitu adalah melakukan perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena dengan 3M itu yang bisa menekan penduduk supaya tetap bisa melakukan kegiatan sosial dan ekonominya, tetapi tidak berisiko atau kurang berisiko untuk terkena COVID. Dan kemudian juga yang menjadi penting adalah testing tadi, testing, lacak, dan isolasi. Tapi testingnya dengan PCR ya, jangan lagi-lagi menggunakan testing dengan rapid test, antibody, itu nggak ada gunanya sama sekali dalam surveillance dalam pandemi ini. Jadi kita harus memperkuat kapasitas testing dengan PCR, bukan tes massal. Itu juga tidak benar melakukan tes massal. Yang benar adalah melakukan testing pada yang berhasil kita ketahui dia kontak dari kasus-kasus terkonfirmasi. Ini yang menjadi penting untuk supaya
bisa melakukan yang positif untuk diisolasi. Dan seringkali isolasi mandiri itu juga masih dipertanyakan. Apakah efektif isolasi mandiri? Dan ini siapa yang mengawasi? Dengan demikian kita perlu menyediakan tempat-tempat isolasi yang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kita jangan menyebutkan pasien lah. Kita menyebutkan orang dengan infeksi COVID. Karena sebagian besar tidak dirawat di rumah sakit. Baik, Prof. Pandu, kembali tadi mengenai pengaktifkan kembali sektor ekonomi. Sebenarnya memungkinkan tidak sih menekan laju kasus positif COVID-19, namun di saat yang bersamaan sektor ekonomi berjalan, kegiatan masyarakat juga aktif kembali. Memungkinkan kedua hal itu bisa dilakukan secara beriringan? Memungkinkan sekali. Asal kita niatnya memang mau menekan risiko penularan. Tadi pemerintah harus mengganti dari pelonggaran itu dengan tadi mempromosikan perilaku 3M tadi. Yang menjadi masalah adalah komunikasi untuk publik untuk melakukan 3M ini tidak berjalan intensif. Jadi masih banyak penduduk yang tidak mematuhi atau tidak sadar bagaimana menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tadi. Mereka nggak ngerti kenapa alasannya menggunakan itu. Sehingga kepatuhannya masih rendah. Ini yang menurut saya masih nggak ada sampai separuh penduduk Indonesia secara rata-rata mematuhi aturan 3M tadi. Dan juga kapasitas testing itu tidak merata di semua wilayah. Ini harus ditingkatkan. Jadi nanti kita melihat bahwa daerah-daerah yang kasusnya rendah itu akan meningkat tajam karena tadi selama ini kapasitas testingnya terbatas. Ya kan, jadi daerah-daerah yang nanti menjadi tinggi, Bali dan Sumatera dan Jawa Tengah itu akan bisa meningkat tinggi karena kemampuan testing atau layanan testing selama ini tidak meningkat. Mereka ini yang perlu didorong untuk terus meningkatkan kapasitas testing, lacak, dan isolasi. Prof. Pandu, kalau bicara mengenai kebijakan PSBB, kebijakan masing-masing daerah kan berbeda. Kalau kita lihat Surabaya dengan jumlah kasus tertinggi justru sudah tidak melakukan PSBB. DKI Jakarta di posisi kedua memperpanjang masa PSBB transisi. Sebenarnya apa yang seharusnya menjadi pedoman kepala daerah dalam menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing? Ya karena PSBB yang selama ini dilakukan tidak efektif. Bagaimana mengawasi pembatasan sosial berskala besar kalau penduduknya tidak mau tinggal di rumah? Jadi sebagian besar penduduk tetap melakukan aktivitas walaupun dalam kondisi PSBB. Jadi lebih baik dilonggarkan saja. Tapi bagaimana gantinya? Itu gantinya tadi, 3M tadi. Karena tidak mungkin lah menahan penduduk sampai 3 bulan lebih. Ini menurut saya hampir tidak realistis. Kedua adalah kita harus melakukan pendekatan berdasarkan komunitas. Jadi pembatasan sosialnya itu berbasis lokal, pembatasan berbasis komunitas. Jadi kegiatan-kegiatan seperti 3M dan sebagainya itu bisa lebih sustain. Ini seperti yang sempat dilakukan di Jakarta ya, hanya di zona merah saja dilakukan tadi ya PSBB lokal. Baik. Ya, maksudnya jangan zona merah, semua zona bisa merah. Jadi di wilayah-wilayah yang berbasis komunitas, misalnya RW, gitu kan. Kalau di Jawa Tengah ada kampung Jogotonggo atau kampung Tangguh dan sebagainya, dusun ini, dan di Bandung juga demikian. Nah itu yang harus dikerjakan, jadi supaya masyarakat terlibat. PSBB ini tidak efektif karena melupakan bahwa garda terdepan dari penanggulangan ini adalah komunitas, masyarakat. Ini yang kita harus belajar dari kesalahan kita selama ini. Kepatuhan masyarakat harus ditingkatkan melalui komunitas-komunitas yang lebih kecil skalanya dibandingkan PSBB. Terima kasih banyak Prof. Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.